been true leads me to you. The power of your name, nothing else can compare, brings me to you, brings me to you. I've seen your glory, I've seen your power, I've seen your strength setting me free, surrounding me. Jesus,
lies ahead of me, what future has to offer me. But all I know is, Lord, that you're always there for me to guide on. At times the tears are falling from my eyes, never seem to dry away. But then you tell me, Lord, that in time things will be just beautiful. Lord, you're my guide, shine your light on me, teach me of your ways, let your will be done. Though the world may seem so scary, Lord, I know you lift me high, for you are the wind beneath my wings. The tears are falling from my eyes, never seem to dry away. But then you tell me, Lord, that in time things will be just beautiful. Lord, you're my God, shine your light on me, teach me of your ways, let your will be done. Though the world may seem so scary, Lord, I know you lift me high, for you are the wind beneath my wings. At times I might fall, and it takes me a while to get up. It might hurt me bad, but I'll be one step further. Shine a light on me, teach me of your ways, let your will be done. Though the world may seem so scary, Lord, I know you lift me high, for you are the wind beneath my wings. Lord, you're my guide, shine a light on me, teach me all your ways, let your will be done. Though the world may seem so scary, Lord, I know you lift me high, for you are the wind beneath my wings. Shalom, saya Edi Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia, menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang.
Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis, tetapi merupakan hasil dari keputusan, usaha yang disengaja dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Kiranya kita mengalami progres di tahun ini, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita juga mau semakin mencintai Tuhan dan berbuah lebat sejalan dengan visi FGCC to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Shalom Sobat Fresh, apa kabar semuanya? Welcome to FGCC Combined Service hari ini, tanggal 3 Januari 2021. Ini adalah FGCC first ever online service tahun 2021. Maka dari itu, aku mau mengucapkan Happy New Year juga untuk semua Sobat Fresh yang sedang menyaksikan. May this year be a blissful year to all of us, menjadi tahun yang filled with joy, new opportunities, and also new unforgettable memories with all of our loved ones. Aku juga mau menyambut Sobat Fresh yang baru pertama kali mengikuti ibadah online service FGCC untuk mengisi link yang ada di description box di bawah ini, yaitu bit.ly/welcome to FGCC, karena kami ingin melakukan pendataan dan penyambutan kepada Sobat Fresh secara lebih personal, karena kami sangat ingin untuk mengenal kalian. Aku juga ingin encourage untuk semua Sobat Fresh untuk mulai tertanam dalam sebuah komunitas di tahun 2021 ini. Komunitas apa? Jangan bingung karena di FGCC kita memiliki sebuah komunitas kecil bernama Freshcom. Apa itu Freshcom? Freshcom adalah sebuah komunitas kecil di FGCC di mana kita bisa saling sharing satu sama lain, bertumbuh, dan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi. Maka dari itu, Sobat Fresh bisa mendaftarkan diri kalian di bit.ly/welcome to FGCC. Jika Sobat Fresh memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan khawatir, kalian bisa menggunakan fitur live chat yang ada di YouTube untuk bertanya langsung kepada volunteers kami, karena volunteers FGCC akan siap untuk menjawab apapun pertanyaan kalian. Kami juga ingin mengingatkan bahwa hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus, maka dari itu aku mau mengencourage Sobat Fresh untuk mempersiapkan pengganti anggur dan roti. Sebentar lagi kita akan melaksanakan persembahan dan doa persembahan. Maka dari itu aku mau mengencourage teman-teman semuanya untuk mempersiapkan online banking masing-masing. Jangan khawatir karena persembahan sudah bisa dilakukan secara online lewat online banking masing-masing. Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat dapat transfer ke account public bank. Untuk janji iman dan dana gedung, jemaat bisa mentransfer ke account OCBC Bank. Untuk jemaat yang berada di Indonesia, jangan khawatir karena jemaat bisa langsung mentransfer ke account Bank BNI. Nomor rekening ini juga terdapat di website FGCC, yaitu di bit.ly/FGCC online giving. Semua persembahan dan taburan Sobat Fresh akan digunakan untuk memperluas kerajaan Allah dan menjangkau lebih banyak lagi jiwa. Maka dari itu, aku mau encourage kita semua untuk memberikan dengan hati yang penuh sukacita dan hati yang bersyukur. Karena seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita, persembahan kita akan menjadi taburan kita untuk dituai di masa depan nantinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mendoakan persembahan yang telah kita persiapkan. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang masih Engkau berikan buat kami Tuhan sampai hari ini. Bapak, kami mau mendoakan Tuhan persembahan yang telah kami persiapkan, baik persembahan mingguan, perpuluhan, dana gedung, persembahan syukur Tuhan, dan persembahan lainnya. Kami percaya Tuhan, semua persembahan yang kami serahkan di hadapan-Mu, yang kami percayakan ke dalam tangan-Mu, Tuhan dapat Engkau lipat gandakan, Engkau pakai Tuhan untuk memperluas pekerjaan tangan-Mu melalui FGCC. Ajar kami Tuhan untuk bisa memberi dengan sukacita Tuhan. Biar Engkau juga Tuhan yang berkati pekerjaan kami, pekerjaan orang tua kami Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengelola persembahan ini Tuhan, agar dapat dikelola dengan hikmat daripada-Mu saja Tuhan. Kiranya melalui FGCC lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang akan dimenangkan, hidupnya akan diubahkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat yang telah memberi dengan sukacita sama-sama katakan, amin.
Selamat tahun baru FGCC. Kita mau memulai tahun ini dengan sukacita karena kita dipilih oleh Allah yang luar biasa, yaitu Allah Kristus Yesus. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Ayo jemaat, sekali kita katakan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kita dipilih karena kita adalah anak Allah. Harapannya dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Dan kita mau memuji Dia tanpa henti. Woo! Ayo semua jemaat ikutin gerakannya ya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param, pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param. Yeay, sorak-sorak. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Yes. Tuhan, hanya Kaulah satu-satunya harapan kami Tuhan. Jika tidak ada Engkau, kami tidak bisa sampai di sini Tuhan. Dan kami ingin menaikkan pujian, ingin menyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Or trample down where
is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin or trampled down. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor.
Come on, sing it. Harapanku, and harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Hanya Kau harapanku Tuhan. Dalam hidup ini hanya Kau pilihan kami Tuhan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Tangi dalamku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Tangi hilangku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Dan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Yes Tuhan, hanya Kau satu-satulah harapan kami Tuhan, bagi kehidupan kami. Dan untuk memulai tahun ini, kami mau belajar untuk selalu mengharapkan Engkau apapun situasi, apapun kondisi untuk tahun 2021 ini Tuhan. Dan biarlah berkat-Mu selalu melimpah bagi kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami ingin mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau berkati yang akan berbicara nanti Tuhan. Dan biarlah hikmat-Mu Tuhan turun atas kami Tuhan. Karena kami butuh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Ya shalom semuanya Sobat Fresh, saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Senang kita bisa berjumpa di tahun yang baru ini, dan kiranya semua kita dalam keadaan yang baik, sehat, dan di dalam pemeliharaan Tuhan. Baik di tahun yang baru ini, di tahun 2021, kita mengangkat tema tentang progres. Dan kita akan membahas tema ini di minggu-minggu berikutnya secara detail. Dan hari ini pada kesempatan yang pertama, di minggu yang pertama saya akan menyampaikan tentang start. Ya, bagaimana kita memulai perjalanan kita di tahun yang baru ini. Nah, sebelumnya mari saya mengajak kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur Engkau memimpin kami masuk di tahun yang baru, tahun 2001. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami, memberkati kami supaya di tahun yang baru ini kami sungguh-sungguh semakin dekat dengan Engkau. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan juga setiap kami yang mendengarkannya. Supaya kami sungguh-sungguh dekat dengan Engkau dan juga mendapat pengertian, pewahyuan daripada Engkau. Sehingga yang kami dengarkan hari ini bukan sekedar pengetahuan, tapi biarlah sesuatu yang menginspirasi kami, bahkan akan mentransformasi kehidupan kami.
Kami serahkan waktu ke depan ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Berbicara kepada kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan. Amin. Nah, boleh siapkan catatan karena dengan mencatat kita bisa menangkap firman Tuhan lebih meremah. Dan juga tentunya catatan ini akan menolong kita. Pewahyuan yang kita catat itu akan kita bisa baca lagi, kita akan ulang, dan itu akan menguatkan kita. Dan juga hari ini ada beberapa ayat yang penting yang perlu kita sama-sama renungkan dan kita catat sehingga sungguh-sungguh akan menguatkan kita. Baik, hari ini kita masuk di tahun yang baru. Ini seperti kita memulai start ya, engine mobil kita. Kita mulai masuk di tahun yang baru ini. Kita memulai perjalanan rohani kita, ya, perjalanan iman kita. Ada banyak tentunya sesuatu atau hal-hal yang luar biasa akan terjadi di tahun yang baru ini. Dan biasanya ya kita masuk tahun yang baru, kita punya semangat yang baru dan juga kita punya kerinduan, kita punya cita-cita, kita punya harapan, kita punya resolusi, kita punya rencana-rencana yang kita rindukan. Ada hal-hal yang baik yang terjadi di tahun ini. Jadi membuat rencana atau resolusi atau hal-hal yang kita ingin capai di tahun ini adalah hal yang baik. Tetapi mari kita renungkan firman Tuhan, ada ayat yang luar biasa, saya mengajak kita untuk merenungkannya hari ini. Kita melihat dari Amsal, pasal yang ke-19, ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, dalam Good News Bible mengatakan seperti ini. People may plan all kinds of things, but the Lord's will is going to be done. Jadi saya katakan seperti ini bahwa menyusun atau membuat rencana yang baik itu tentunya adalah satu keputusan yang bijaksana, tindakan yang baik. Karena memang Tuhan mendesain kita punya pikiran untuk kita gunakan, untuk berpikir, untuk merancang, untuk merencanakan sesuatu. Dan juga dengan kemampuan yang Tuhan kasih, kita bisa membuat pilihan dan keputusan-keputusan yang baik tentunya. Tetapi tentu kita perlu mengerti ya apa yang Tuhan maksudkan. Jadi di sini mengatakan bahwa kita perlu membuat rencana, ya. We need to make a plan. Kita perlu membuat rencana. Dan bahkan para ahli manajemen kita banyak menemukan quotes yang berkata demikian, ya. Banyak pendapat dari para ahli manajemen mengatakan seperti ini, if you fail to plan, you plan to fail. Ya, jika engkau gagal merencanakan, artinya engkau merencanakan kegagalan. Jadi membuat rencana itu penting ya, supaya apa? Hidup kita lebih tertata, hidup kita lebih terarah, ya, supaya hidup kita tidak ngawur, tidak asal mengalir, ngeflow, kemana angin bertiup. Jadi lewat rencana itu hidup kita lebih terarah, tertuju ya, lebih ada tujuannya, lebih terfokus tentunya. Dan mari kita bicara tentang rencana. Nah, biasanya kalau kita perhatikan misalnya perusahaan ya, atau misalnya seorang bisnismen lah. Nah, ketika dia menyusun rencana untuk tahun berikutnya, ya biasanya mereka mempertimbangkan pengalaman atau data-data di tahun yang terjadi sebelumnya. Dengan kata lain, misalnya perusahaan ya, mereka merencanakan membuat business plan, atau businessman juga merencanakan business plan di tahun 2021. Pasti mereka mempertimbangkan pengalaman atau data yang terjadi di tahun sebelumnya, which is tahun 2020. So, sama juga sebenarnya bicara kehidupan kita pribadi. Kita sedang mempersiapkan rencana apa buat sekolah kita di tahun ini, ya, yang bekerja, rencana karirnya, pekerjaannya, yang punya bisnis, merencanakan bisnisnya, yang pelayanan, kita merencanakan rencana gereja, program yang akan dibuat di tahun yang baru ini, berdasarkan apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, ya, dan itu akan memberikan projection, akan memproyeksikan rencana yang akan kita buat di tahun yang baru, ya. Nah, tapi kita punya pertanyaan seperti ini, pengalaman, ya kan, kita mau berdasarkan pengalaman sebelumnya, tapi pengalaman seperti apa yang dimaksudkan?
Nah, seringkali kita mendengar perkataan seperti ini, bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi, betulkah statement itu? Is experience the best teacher? Betulkah bahwa pengalaman itu guru yang terbaik? Nah, seorang tokoh leadership yang bernama John Maxwell mengatakan seperti ini, experience isn't the best teacher. Evaluated experience is. Jadi pengalaman bukanlah guru yang terbaik, tetapi pengalaman yang dievaluasi adalah guru yang terbaik buat kita. Jadi dengan kata lain, reflective thinking is needed to turn experience into insight. Saya ulangi ya, reflective thinking is needed to turn experience into insight. Ya, jadi pemikiran yang reflektif, ya, jadi kita ada reflection, kita mereview, kita mengevaluasi, itu diperlukan untuk mengubah pengalaman yang terjadi menjadi wawasan, ya, menjadi insight, atau kita sering mendengar kata lesson learned, pelajaran apa yang telah kita pelajari melalui data, melalui pengalaman sebelumnya. Nah, pertanyaan saya, berapa banyak di sini yang kita terbiasa melakukan reflection, evaluasi hidup kita, pelayanan kita, sekolah kita, sikap kita, tindakan kita. Kita mengulas kembali, kita mengevaluasi apa yang kita sudah lakukan, yang sudah kita lalui. Nah, saya mengajak kita paling tidak di akhir tahun kita boleh membuat reflection secara keseluruhan tahun itu. Nah, bersyukur kalau ada yang sudah melakukan reflection di akhir tahun. Tapi kalau yang belum, tidak ada kata terlambat, coba ambil 1 hari misalnya, waktu senggang ya, pilih aja hari apa yang di dalam jadwalmu, mungkin ada waktu cuti kalau yang kerja, ya, atau weekend, atau yang sekolah pas nggak ada pelajaran, nggak ada kuliah, ambil waktu untuk kita reflection dari tahun lalu. Apa sih yang kita pelajari? Supaya hal-hal itu tentunya akan berguna buat kita. Jadi by the way, membiasakan diri membuat atau melakukan reflection itu adalah hal yang baik yang kita bisa lakukan. Nah, saya punya teman ya yang cukup dekat, boleh saya katakan sahabat lah ya. Nah, saya melihat hidupnya, karirnya, dan pengaruhnya meningkat dan makin besar. Dia ada di posisi yang penting, yang diperhitungkan. Ya, diandalkan dan banyak diundang, ya, banyak orang-orang yang mencari dia. Nah, saya kenal dia, bahkan dari masa mudanya, masa dia kuliah, bahkan dia dikenal sebagai seorang yang selalu membuat reflection setiap hari. Dia buat jurnal apa yang dipelajari, hal-hal itu, dan dia dokumentasikan, dia filing. Dan ternyata ada banyak pelajaran yang filing, dokumentasi, jurnal yang dia buat itu berguna untuk dia ke masa depannya. Ya, ada banyak bahan-bahan itu berguna untuk dia mentraining, untuk memberikan konsultasi, untuk memberikan seminar sesuai dengan pekerjaan yang dia tekuni, ya, sesuai dengan kapasitas dia. Dan saya suka dengan moto yang dia miliki. Seperti ini ya, motonya adalah no days without improvement. Tidak ada satu hari pun tanpa ada kemajuan. Artinya tiap hari dia belajar sesuatu yang baru karena dia membuat reflection. Dia mereview, dia mengevaluasi apa yang terjadi hari itu. Siapa yang dia temui, tindakan apa yang seharusnya dia lakukan, kemudian pengetahuan baru apa, skill apa yang dia pelajari hari itu. Dan membuat dia bisa bertumbuh, ya, perlahan tapi pasti ada kemajuan. Bahkan setiap hari ada hal baru yang dia pelajari, ada ilmu baru, ada skill baru yang dia pelajari. Jadi saya mengajak kita seperti ini. Saya pikir ini tindakan yang bagus yang kita perlu buat ya, supaya banyak pelajaran yang sebetulnya yang Tuhan siapkan buat kita. Tapi seringkali lewat begitu saja karena kita tidak melakukan reflection.
Kita nggak berpikir ulang. Kita nggak mencatat. Jadi disiplin untuk berpikir ulang dengan mencatat itu adalah akhirnya kita bisa mendapatkan lebih. Karena waktu kita berpikir dan kita mencatat itu kita proses. Jadi itu akan nempel dalam hidup kita. Dan itu akan berguna buat kehidupan kita. Ya, jadi coba praktekkan ya. Bisa nanti lunch atau dinner, bisa dengan keluarganya pas ngumpul atau dengan teman-temannya ngumpul. Bisa lakukan reflection ini. Maksudnya seperti ini, bisa juga di misalnya dalam komsel ya. Coba sharing gitu. Kira-kira pelajaran apa yang sudah engkau dapatkan di insight apa di tahun yang lalu? Share. Jadi bisa tanyakan ya, misalnya dalam pas ngumpul atau bisa juga dalam pas komsel ya. Tanyakan pertanyaan ini, satu insight. Coba saling bertanya ya. Giliran itu, tanya ke satu orang, insight apa yang kau pelajari dari tahun lalu dalam area misalnya mulai dengan karakter ya, atau hal emosi ya, misalnya engkau belajar tentang kesabaran, belajar tentang menerima pendapat orang, belajar untuk bisa mengelola emosi ya. Tanyakan satu insight ini, apa sih pelajaran yang berharga yang engkau rasa Tuhan ajarkan kepada engkau di tahun yang lalu. Dan kalau ada waktu tambahan, waktu lebih, boleh tanya satu pertanyaan tambahan. Jadi satu area tambahan tentang skill. Misalnya technical skill apa yang kau pelajari, insight apa yang engkau rasa engkau perlu kembangkan. Kemudian bisa aja dalam bentuk soft skill atau people skill yang engkau mau kembangkan. Dalam berkomunikasi, di dalam skill technical, dalam negosiasi, dalam lebih mengenal orang lain, ya. Jadi satu area karakter mengelola emosi, ya, lebih sabar atau stress management, dan juga kalau ada waktu tambahan bahas tentang skill, ya, soft skill atau technical skill bisa dibahas. Oke, jadi saya juga merenungkan di tahun 2020 yang lalu, saya sudah list down, ya, saya buka kalender saya dari bulan, kebetulan ada di Google Calendar kan, dari bulan Januari sampai Desember saya lihat kegiatan apa. Dari situ saya melihat, saya bisa melakukan reflection, saya review. Kemudian di dalam berbagai area kehidupan saya, di keluarga, di kepemimpinan, di pelayanan, di gereja, dalam area pribadi, ada banyak saya melakukan evaluasi dan saya list down. Ada banyak pelajaran yang saya dapatkan dan kemudian saya ketik ya, saya list down daftar insight yang saya pelajari di tahun 2020. Nah, kalau engkau yang belum pernah memulai hal seperti ini boleh coba ya. Paling tidak memulai hal-hal yang simpel dulu ya. Saya mau share misalnya satu hal lah ya yang saya pelajari, yang saya lalui di tahun 2020. Waktu saya melakukan reflection, wah, ada area yang cukup oke nih. Tapi juga banyak juga yang kurang oke. Tapi nggak apa-apa. Yang penting saya melihat ada progress. Ada hal-hal yang di masa-masa krisis, pandemik yang terjadi di tahun lalu, 2020. Ternyata ada banyak hal baru juga yang saya pelajari. Ya, tapi salah satu hal yang saya pelajari di tahun yang lalu adalah saya belajar arti kesetiaan dan ketekunan dalam menghadapi tantangan dan tekanan yang ada. Karena sama ya, krisis itu melanda semua lapisan masyarakat, semua bidang kehidupan kena imbasnya, termasuk di dalam gereja, pelayanan juga terkena imbasnya. Tapi yang saya pelajari adalah salah satunya belajar kesetiaan, belajar ketekunan, hadapi setiap tantangan, lewati satu persatu. Dan ternyata kita bisa melihat bahwa dengan kesetiaan, ketekunan, ada banyak hal yang kita bisa lewati. Dan saya juga diingatkan kan, tahun lalu kita banyak belajar juga tentang growing deep ya. Jadi ada banyak Tuhan ajarkan sebenarnya fondasi atau akar-akar kehidupan kita diperbaiki. Kita growing deep, kita bertumbuh ke dalam. Nah, supaya kehidupan kita ada kesempatan untuk dibenahi. Karena kalau di masa normal, kalau misalnya tanpa ada
krisis pandemik yang terjadi, kalau semuanya berjalan normal, mungkin ada banyak area-area dalam hidup kita yang tidak tersentuh. Jadi memang kita berharap tidak ada pandemik, tidak ada krisis, itu maunya kita ya. Tapi tentu ada berkat tersendiri juga dengan krisis yang tidak bisa kita kontrol, kita tidak mengharapkan, tapi terjadi. Dan kita berespon dengan cara, oh kira-kira apa sih yang Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui krisis yang ada. Dan bersyukur kalau engkau dan saya bisa survive. Bukankah itu menimbulkan daya tahan? Oh kita bisa melewati krisis, kita bisa survive. Artinya kita bisa bertahan, bisa survive, artinya kita bisa punya daya tahan, karakter yang teruji. Nah, saya suka dengan satu ayat atau dari Roma, ya, 2 ayat ini, ayat 3 dan ayat 4 versi AYT. Mengatakan seperti ini, tidak hanya itu, kita juga bersukacita di dalam penderitaan yang kita alami, karena kita tahu bahwa penderitaan ini menghasilkan apa? Ketekunan. Ayat 4, ketekunan menghasilkan karakter yang tahan uji. Dan karakter yang tahan uji menghasilkan pengharapan. Dan tentunya di tahun 2021 ada tantangan tersendiri. Tapi mari kita belajar untuk tidak perlu takut ya menghadapi tahun yang baru ini dengan tantangan tersendiri. Dan kita percaya bahwa Tuhan Allah Immanuel menyertai kita. Dia memberikan kekuatan untuk kita menghadapi dan melalui tahun ini ya. Dengan ketekunan, dengan kesetiaan. Dan kita juga bersyukur kalau kita tergabung dalam Freshcom, dalam komunitas. Ya, komunitas kita juga bisa saling menguatkan, sehingga kita bisa melalui tantangan yang ada di tahun 2021 ini. Dan kita bisa menang. Dan di akhir tahun 2021 kita bisa bersyukur dan kita melihat bahwa Tuhan baik dan menyertai kita. Tuhan yang setia menjaga kita untuk bisa melewati tantangan demi tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup engkau dan saya. Puji Tuhan. Jadi insight yang kita dapatkan, pengalaman, insight, lesson learned yang kita dapatkan sebelumnya, dan waktu kita kelola itu menjadi bahan ya, memperkaya perspektif kita, cara pandang kita, dan itu ikut mewarnai, ikut membentuk shaping ya rencana kita ke depan. Mempersiapkan kita untuk bisa punya bekal, punya modal ya. Sehingga waktu kita menyusun rencana kita yang baru, kita sudah diwarnai dengan insight yang membuat kita punya modal, punya bekal. Jadi kita lebih rapi, lebih terarah di dalam menyusun rencana. Jadi saya berharap pelajaran ini kita menangkap ya. Sekali lagi saya ulangi bahwa pengalaman yang sudah terjadi, ada insight-nya, pengalaman yang kita evaluasi, ada berkat yang bisa menjadi modal, memperkaya perspektif kita, mewarnai dan shaping, membentuk kita, menjadi modal untuk kita menyusun rencana yang lebih baik, sehingga projection yang kita susun, rencana yang kita susun akan lebih tajam, dan itulah menjadi rencana yang baik tentunya, dan kita akan eksekusi. Tapi ingat bahwa punya rencana yang baik itu saja tidak cukup. Tugas kita, ya, we need to make a plan. We need to make a good plan. Kita perlu membuat rencana yang baik tentunya. Tapi tidak cukup. Kita kembali ke ayat tadi, mengingatkan kita Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyaklah rancangan di hati manusia, banyak keputusan, pilihan, keinginan, yang resolusi, hal-hal yang kita mau capai, banyak. Tetapi ingat bahwa Tuhanlah yang memutuskan, ya. Keputusan Tuhanlah yang terlaksana, ya. Dan kalau kita baca di The Message Bible dari Amsal 19 ayat 21 mengatakan seperti ini. We humans keep brainstorming options and plans, but God's purpose prevails. Luar biasa ya. Ini luar biasa maksudnya ya. Bahwa kita manusia ini terus memikirkan apa? Brainstorming option. Kita memikirkan alternatif, banyak pilihan, banyak opsi, banyak rencana. Tetapi hanya tujuan atau maksud Tuhan prevail, yang akan menang, yang akan bertahan, yang akan muncul. Nah, saya temukan kata prevail ini dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani adalah kum. Artinya to arise, to stand.
prevail. Ini artinya maksud Tuhan itu yang akan muncul, yang akan jadi kenyataan, yang akan menang. Jadi tugas kita adalah membuat rencana dan mengerjakannya sebaik mungkin. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa keputusan final, penentunya adalah Tuhan. Ya, jadi kehendak Tuhan yang akan terlaksana. Jadi saya mau tekankan poin ini bahwa God makes the final decision. Jadi tugas kita, we need to make a good plan. But we need to remember, God makes the final decision. Tugas kita membuat rencana yang baik, tetapi ingat bahwa Tuhan adalah pembuat keputusan final. Jadi dengan pengertian ini, sikap kita harusnya gimana? Oh, jadi kita bisa lebih humble, lebih rendah hati. Kita lebih berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Dia, kita tahu kita manusia yang lemah, yang terbatas. Bahwa pada akhirnya kehendak Tuhan yang terjadi. Jadi kita punya sikap akhirnya gimana? Kita berusaha untuk menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan yang tidak pernah gagal. Karena hanya kehendak Tuhan yang tidak pernah gagal, artinya kita mau mengikuti rencana Tuhan. Kita mau menyesuaikan hidup kita, rencana kita dengan kehendak dan maksud Tuhan. Karena di luar Tuhan, pasti kita akan gagal, kita akan hancur. Karena hanya rencana Tuhan yang berhasil, ya, prevail, yang akan muncul, yang akan bertahan. Saya berdoa supaya kita mengerti poin ini ya. Kita lemah, kita terbatas, kita nggak tahu bahkan masa depan kita seperti apa. Bahkan ya, hari esok juga kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi ingat bahwa Tuhan Maha Tahu. Tuhan yang berkuasa. Dia mengendalikan segala sesuatu. Dia yang mengontrol segala sesuatu. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita menyadari pada titik tertentu kekuatan kita habis. Umumnya ya, kita kan semangat nih di awal tahun. Bulan Januari masih semangat. Bulan Februari mulai kendor, mulai habis ya kan. Kita tahu kekuatan kita terbatas. Jadi kita perlu kekuatan dari Tuhan senantiasa. Libatkan Tuhan, andalkan Tuhan senantiasa. Di awal tahun, bahkan di sepanjang tahun. Sampai kita menyelesaikan tahun 2021. Ya. Dengarkan firman Tuhan di Amsal 16 ayat 1 sampai 3. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya, saya akan bacakan dalam CEV. We humans make plans, but the Lord has the final word. We may think we know what is right, but the Lord is the judge of our motives. Share your plans with the Lord, and you will succeed. Luar biasa. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan punya final word. Dia adalah yang memiliki final decision, keputusan akhir dari segala sesuatu. Dan rencananya tidak pernah gagal. Dia yang menguji hati kita. Dan dia yang mengetahui segala motivasi kita. Ya, jadi kita perlu share, kita perlu sync, ya, synchronize. Kita perlu adjust apa yang kita susun. Biarlah diwarnai, dipengaruhi dengan value kebenaran firman Tuhan menguasai kita. Sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan sehingga rencana yang kita buat, yang diurapi Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, itu akan bisa jadi kenyataan, akan berhasil. Ya. Dan saya akan tutup dengan membacakan Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 untuk mengingatkan kita sekali lagi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, saya suka dengan The Living Bible di ayat yang ke-6 berkata seperti ini. In everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success. Ya, di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, tempatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan di tempat yang pertama. Dan dikatakan He will direct you, Dia akan mengarahkan hidupmu dan akan crown your efforts with success, dan akan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Tentunya
sukses yang benar, keberhasilan yang benar, yang Tuhan kehendaki, yang bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ya, put God first, utamakan Tuhan. Libatkan Tuhan di awal tahun, ya, bahkan di sepanjang tahun ini. Dan sekali lagi saya mengingatkan bahwa memang kita perlu, we need to make a plan. We need to make a good plan. Kita perlu membuat rencana-rencana yang baik. Tetapi ingat bahwa Tuhan adalah penentu. Tuhan yang punya kehendak. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. So, let's start this year with a good plan. And with God Himself be with us. And put God first in everything we do. Dan kita akan mengalami sukses dalam Tuhan. Keberhasilan yang akan kita tuai di tahun ini. Sekalipun kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun ini, mungkin tantangannya kita tidak bisa prediksi, kita tidak mengerti, tidak kita bisa kontrol. Tapi bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa melalui tahun 2021 dan kita akan mengalami progress. So, let's start this year with a good plan and put God first in everything we do. God bless you. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan dan saya mengajak kita mengangkat pujian ini bersama-sama ya. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan di minggu yang pertama di tahun ini Tuhan. Kami bisa beribadah Tuhan, walaupun secara online. Hamba berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Mulai tahun ini Tuhan kami rindu memiliki rencana yang baik. Yang hal-hal yang kami rindu capai di tahun ini. Tapi biarlah Tuhan kami ingat Tuhan kami memerlukan Engkau. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami mau menempatkan Engkau, memprioritaskan Engkau di tempat yang pertama. Engkau berada di awal dari setiap keputusan yang kami ambil. Dan Engkau juga terus kami libatkan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Baik di sekolah kami, baik kami yang bekerja, baik usaha kami, pelayanan kami, keluarga, di berbagai aspek kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau yang ada di tempat yang pertama. Kami mau percaya kepada Engkau dengan segenap hati dan tidak mengandalkan pengertian sendiri. Dan kami mau mengakui Engkau. Put you first in everything that we do. Kami mengakui Engkau dalam setiap laku kami. Dan Engkau berjanji akan meluruskan jalan kami Tuhan. Biarlah di masa-masa ini Tuhan kami acknowledge you. Kami sungguh-sungguh Tuhan mengakui Engkau.
Dan kami berdoa, kami berharap, kami menanti-nantikan Engkau, kami mendekat kepada Engkau. Sehingga kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, segala keinginan kami boleh seturut dengan isi hatimu, dengan kehendak dan rencanamu. Hamba serahkan Tuhan seluruh umatmu, dan juga siapkan kami, sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Biarlah urapi hambamu, dan juga kuduskan hambamu yang akan melayani, dan seluruh umatmu yang menerima perjamuan kudus hari ini boleh dilayakkan, dikuduskan. Mari jemaat Tuhan, kita akan siapkan perjamuan kudus kita, ya, anggur atau sejenisnya yang sudah kita siapkan, maupun roti atau sejenisnya yang sudah kita persiapkan. Dan mari kita siapkan perjamuan kudus, dan saya akan bacakan firman Tuhan di 1 Korintus 11 mulai ayat yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi sebelum kita menerima perjamuan kudus, mari kita bereskan hati kita, minta ampun kepada Tuhan atas dosa kesalahan kita. Kita uji hati kita. Nah, kalau ada dendam, ada sakit hati, kepahitan, mari kita datang kepada Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan, dan kita lepaskan juga pengampunan ya kepada orang-orang yang melukai kita, yang bersalah kepada kita. Dan kalau ada yang berkumpul dengan keluarganya, mari saling mendatangi, saling mendoakan, saling minta maaf, ya, kemudian berdamai dan saling memberkati satu dengan yang lain. Dan kalau ada di hati kita dendam kepada seseorang, mari berikan pengampunan, lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Mari siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah ini Tuhan. Kau layakkan kami menerima perjamuan kudus ini Tuhan, dan biarlah Tuhan kami boleh melepaskan pengampunan, kami mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan ampuni setiap dosa kesalahan kami, dan layakkan kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus, satu momen yang sakral, yang kudus Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh menghormati pengorbanan yang sudah Engkau lakukan buat kami 2000 tahun yang lalu. Mari yang sudah mempersiapkan roti atau sejenisnya, mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu yang sudah terpecah, yang dihancurkan buat kami. Kami mengakui di tangan kami, roti atau sejenisnya melambangkan tubuhmu yang sudah dihancurkan, dipecahkan buat kami. Kami mau terima dengan ucapan syukur, dan kami bersuka cita, dan kami sungguh-sungguh Tuhan, hati kami terharu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan kehidupanmu, tubuhmu dihancurkan buat kami, menggantikan kami. Seharusnya kami yang mati di kayu salib karena kami yang berdosa. Tapi Engkau mengasihi kami, dan Engkau membebaskan kami, menyelamatkan kami. Dan kami akui di tangan kami, roti dan sejenisnya melambangkan tubuhmu yang dihancurkan buat kami. Kami mau terima dengan ucapan syukur. Mari jemaat Tuhan kita makan bersama dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari selanjutnya kita angkat tinggi cawan yang berisi anggur atau sejenisnya, dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Yesus buat darahmu yang tercurah di Kalvari 2000 tahun yang lalu. Darahmu yang melambangkan nyawamu, kehidupanmu sudah Engkau berikan buat kami. Biarlah kami terima, sehingga kehidupan Kristus akan kami miliki, dan biarlah keharuman Kristus terpancar melalui kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan kita terima anggur dan sejenisnya yang melambangkan darah Yesus. Mari kita minum bersama dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus buat perjamuan kudus ini. Makasih buat tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau berikan, yang sudah Engkau curahkan buat kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Terima kasih buat tahun baru yang sudah Kau izinkan kami untuk masuk di tahun yang baru ini.
Tuhan, mengucap syukur biarlah Engkau juga terus memberkati kami masuk di tahun yang baru ini. Berkati seluruh umat-Mu, kerinduan mereka di tahun ini dalam sekolah mereka, dalam pekerjaan, dalam karir mereka, dalam kesehatan mereka, bisnis mereka. Semuanya ada dalam berkat daripada Engkau. Pada kesempatan ini kami berdoa juga untuk Indonesia, untuk Malaysia. Berkati dua negara ini Tuhan di dalam perlindungan berkat daripada Engkau. Berkati seluruh umat Tuhan, gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Dan juga ya Tuhan, biarlah seluruh umat-Mu ada di dalam perlindungan daripada Engkau. Berdoa juga Tuhan untuk kondisi infeksi dari COVID-19 yang merebak di seluruh dunia. Berkati mereka dan sembuhkan mereka yang terinfeksi. Pulihkan Tuhan, berkati para dokter, rumah sakit, APD dan berbagai peralatan medis yang digunakan, dan juga vaksin, biarlah boleh segera berjalan dengan baik dan boleh sampai kepada setiap individu dan juga menghasilkan hasil yang terbaik untuk imun, untuk vaksin yang terbaik, untuk boleh mencegah, mengobati infeksi daripada COVID-19 ini Tuhan. Kau berkati negara-negara yang ada, pemerintah yang ada, beri mereka kekuatan, hikmat untuk memutuskan yang terbaik, pengabdian kepada bangsa, kepada rakyat yang mereka pimpin. Kami serahkan Tuhan ibadah untuk hari ini, bersyukur untuk para volunteer yang sudah melayani, berkat-Mu dicurahkan untuk hidup mereka, berkati setiap persembahan juga yang diberikan pada hari ini, apapun bentuknya. Kau balas tangan-tangan yang sudah memberikan dan berkati usaha pekerjaan mereka. Orang tua mereka juga diberkati dan dijaga oleh Tuhan. Dan juga uang yang ada boleh dikelola dengan sebaik mungkin untuk perluasan pekerjaan Tuhan melalui gereja FGCC ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat ibadah yang pertama di tahun ini. Mari jemaat Tuhan kita akhiri ibadah ini, angkat kedua tanganmu, arahkan hati pikiranmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberikan engkau kasih karunia damai sejahtera turun atas hidupmu. Diberkatilah engkau sehingga engkau akan terus naik bukan turun. Diberkatilah sehingga engkau menjadi kepala bukan ekor. Diberkatilah dalam seluruh yang kau kerjakan berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini seterusnya selama-lamanya sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang dua kali. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus setiap kita yang percaya. Mari sama-sama katakan amin. Ya, saya mengingatkan jangan lupa untuk membuat reflection ya. Boleh bersama dengan keluarga, dengan temannya, atau di Komsel. Ajukan satu pertanyaan untuk area karakter dan satu pertanyaan kalau ada waktu tambahan area skill. Bahas itu supaya kita mempersiapkan diri untuk menyusun resolusi dan rencana. Saya akan membahas ini di minggu-minggu yang akan datang. So, ikutin supaya kita boleh sungguh-sungguh dipersiapkan untuk membuat rencana resolusi yang terbaik. Dan kita akan menyambut tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas, stay safe, stay healthy, stay connected with God and with community. God bless you and have a great Sunday.